Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat semuanya, kali ini kita akan mengunjungi salah satu dusun tertinggi yang memiliki panorama keindahan alam yang luar biasa. Namun jangan salah ya, tempat ini masih berada di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah dusun yang berada di bagian utara Kapanewon Nglipar ini memiliki keunikan tersendiri. Selain kontur perbukitan yang masih bagian dari deretan memanjang sampai ke Gunung Gentong dan juga Gunung Api Purba. Dusun ini berjarak kurang lebih 20 km dari kota Wonosari. Dusun ini bernama Dusun Sriten, Desa Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk mencapai ke puncak, kita harus menyusuri jalan corblok kurang lebih sejauh 7 km dari jalur jalan utama Nglipar Ngawen. Di sepanjang jalur menuju ke lokasi nampak banyak warga yang masih menggarap ladangnya. Walau Gunung Kidul terkenal tandus, namun di wilayah ini masih bisa menanam padi. Nampak juga tanah terasering dibuat berjejer, ciri khas wilayah di lereng pegunungan. Berbeda dengan di lereng Lawu maupun lereng Merapi dan juga lainnya, di Gunung Kidul tanaman sayuran jarang kita jumpai. Kebanyakan ladang mereka untuk menanam padi, palawija, buah maupun rumput pakan. Di dusun ini juga terdapat sebuah petilasan dari Syekh Walijati yang berada di puncak tertinggi. Ketinggiannya kurang lebih 845 meter di atas permukaan air laut. Selain itu, di dusun ini dibangun sebuah embung yang juga berada di puncaknya. Di bagian utara merupakan jurang yang mana dari tepian jurang kita bisa melihat panorama alam di bawah yang begitu menakjubkan. Simak perjalanan saya kali ini untuk menyusuri dusun tertinggi di wilayah utara Kabupaten Gunung Kidul. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Ini medon apa sapi, Bu? Iki medon kali sapi. Oh. Komplit niki paling ngene tiye. Nganu nggih, ngarit. Nggih. Oh. Ping kalih ping 3 ngoten. Oh. Tuh teman-teman, untuk bangunan-bangunan yang seperti rumah ini yang di tengah-tengah ladang ini digunakan untuk berteduh ya saat penduduk itu berada di ladang mereka masing-masing. Dan ini teman-teman sebelah barat ini, sebenarnya barat ya, ini adalah embungnya. Saya berada di bukit sebelah timur ya. Teman-teman sekalian bisa juga melihat bukit yang ada petilasannya. Nanti coba kita akan naik ke atas ya, di sana. Nah, di sana nanti ada sebuah petilasan ya. Ini tadi saya melihat teman-teman kita sepertinya camping ya. Sepertinya camping di atas sana tadi ya. Oke teman-teman, kita akan menggunakan aplikasi Ulysses untuk melihat nanti ketinggian aslinya desa tertinggi di Gunung Kidul itu berapa. Saat ini saya berada di lokasi taman di Desa Pilangrejo ini di ketinggian 221 meter di atas permukaan air laut. Jadi nanti kita akan ketinggiannya seberapa nanti kita ukur di puncak tertingginya ya. Kita akan mengaktifkan aplikasinya ya, kita on kan nanti untuk membaca ketinggian dan sebagainya dengan menggunakan aplikasi ini dengan menggunakan GPS. Nah saat ini kita akan menuju ke lokasi kurang lebih sekitar 6 km 6,6 km menuju ke tujuan kita ya. Oke, kita mulai perjalanan kita kali ini
untuk menuju ke puncak tertinggi dari desa di Gunung Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan berbeda dengan seperti biasanya. Saya akan mengunjungi salah satu lokasi yang menjadi wilayah tertinggi di Gunung Kidul, dan ini berada di Kapanewon Nglipar ya, Kabupaten Gunung Kidul. Kebetulan posisinya berada di wilayah utara Gunung Kidul ya teman-teman. Dan Gunung Kidul ini terkenal dengan wilayahnya dari perbukitan ya, pegunungan atau perbukitan, dan juga ada pantai ya. Kalau di sebelah selatan itu kita bisa melihat pantai indah di Gunung Kidul. Di bagian utara kita bisa melihat pegunungan yang tinggi ya teman-teman sekalian, di mana mereka atau wilayah-wilayah tersebut memiliki daya tarik tersendiri ya. Seperti kita lihat ini, kita untuk menuju ke sebuah pegunungan atau perbukitan ini, di sebelah kiri kanan ini juga banyak yang bercocok tanam ya teman-teman. Jadi di sepanjang jalur yang saya lalui ini juga ada aktivitas warga untuk bercocok tanam. Tadi saya lihat menanam padi ya. Ternyata di sini juga ada sumber air juga ya teman-teman. Jadi tetap ada sumber air untuk bisa dijadikan sumber mata air pertanian ya teman-teman. Nah, kita lihat sebelah kiri ini rumah-rumah juga ada yang di bawah ya teman-teman. Ini di bawah jurang, kemudian struktur tanahnya juga dibikin terasering ya. Nah, kita mulai naik teman-teman ya. Kita mulai naik ini, kebetulan jalannya corblok ya ini teman-teman. Tuh teman-teman, untuk rumah-rumah penduduknya ada yang masih tradisional ya, atau kampung. Nah, itu ada toron-toron di atas juga ya, untuk menyimpan air ya, untuk mengalirkan air. Kalau saya lihat ini naiknya cukup signifikan ya di sini. Nah teman-teman, coba kita lihat ya. Ini tadi di bawah sini ya naik terus, kemudian di sana kita bisa melihat bawah ya. Nah, bisa langsung melihat bawah. Jadi ini langsung naik tinggi. Nanti kita lihat di petanya ya. Nanti kita lihat petanya seperti apa ya, ketinggiannya, elevasinya dari atas permukaan air laut itu seberapa ya. Kenapa bisa disebut tertinggi di Gunung Kidul? Nah, ini kita buktikan dengan sebuah alat ya, menggunakan GPS ya. Kita gunakan alat ukur untuk mengukur ketinggian lokasi ya teman-teman. Nah, di wilayah ini juga ada atau terdapat sebuah embung yang menjadi wisata, yaitu Embung Batara Sriten, yang beberapa kali saya juga sudah pernah ke sana ya teman-teman. Kali ini kita akan melihat lebih dekat ya dari lokasi desa di seputar Embung Batara Sriten
Ngelipar Gunung Kidul ini teman-teman. Dan teman-teman kalau menyaksikan juga ada batu seperti ini ya. Jadi ini batu, nggak tahu ini kenapa batu vulkanik sampai di sini ya. Nah ini seperti ini ya. Batu vulkaniknya juga sampai di sini teman-teman. Ini jalur menuju ke Embung Batara Sriten. Jadi ternyata Gunung Kidul itu juga jutaan tahun yang lalu merupakan wilayah gunung, ada gunung apinya juga ya, termasuk gunung api Purbang Langgeran, ada Gunung Gentong, kemudian yang di pesisir selatan itu saya lupa, yang di daerah di Ombo itu juga ada ya. Jadi dulu ceritanya Gunung Kidul itu dasar laut yang terangkat gitu, karena struktur dari bebatuan yang ada di selatan itu banyak bebatuan karang yang berongga ya teman-teman, yang sekarang menjadi objek-objek wisata pantai selatan itu ya teman-teman. Ini untuk tanaman di sebelah kiri saya ini sepertinya banyak mahoni ya teman-teman. Jadi tanaman mahoni, ada juga kayu putih kayaknya. Biasanya kalau pagi itu para pesepeda itu naik ke sini teman-teman untuk digunakan trek ya. Ini nanti kalau ada yang pesepeda menggunakan melihat video saya, nanti moga-moga saya bisa menyantumkan elevasinya ya dari jalan yang saya lalui menuju ke puncak tertinggi Gunung Kidul. Ini dari tadi naik terus. Ini saya mikir turunnya ini nanti teman-teman. Nanti mungkin turunnya harus berhenti dulu ya, berhenti sebentar gitu ya, kemudian jalan lagi ya. Nah ini teman-teman, di sini juga sama ya. Jadi bebatuannya sepertinya bebatuan vulkanik ya. Ini tebingnya, dan di kiri saya jurangnya ya teman-teman, jauh di sana. Mungkin teman-teman yang melihat pegunungan di Gunung Kidul dan pegunungan di wilayah dekat-dekat, misalnya gunung-gunung mana, ini ada anak kecil yang nyari rumput ya teman. Nah ini terasering seperti ini teman-teman, sebelah kanan ini digunakan untuk pertanian juga ya, di lereng-lereng seperti ini. Tapi beda dengan lereng-lereng yang Gunung Sumbing atau Gunung Lawu ya. Di sini sepertinya untuk pakan ternak, kalau di sana untuk sayuran ya. Di sini lebih ke tanaman pakan ternak sepertinya. Tuh teman-teman, bebatuan vulkanik hitamnya ya masih terlihat ya. Dan ini rumah-rumah di sepanjang jalur yang saya lalui ya. Itu seperti batuan kars ya, namanya kars, batuan kars sepertinya teman-teman. Di sebelah kiri saya ini kan kelihatan ya teman-teman, bentuknya kayak batuan pegunungan ya, gunung api ya. Ada beberapa penambangan sepertinya teman-teman, yang sebelah kanan saya itu ada juga. Jadi wilayah ini masih masuk wilayah Ngelipar ya. Jadi Kapanewon Ngelipar yang berada di bagian utara Gunung Kidul, Kelurahan Pilangrejo ya masuknya. Biasanya ramai orang bersepeda, atau mungkin sudah pada di atas ya. Mungkin yang bersepeda sudah sampai di atas, barangkali sudah pada naik tadi ya.
benar lagi mungkin pada turun ya teman-teman. Ada yang di bawah ya. Dan nampaknya ini kalau musim penghujan sepertinya untuk pertanian menanam padi juga ya. Nah, ini bekasnya kan tanaman padi ya teman-teman. Jadi di sini di beberapa lokasi ya, ini dijadikan jadikan sawah ya. Mungkin ada hujan ya, jadi saat ini sudah panen sepertinya, habis panen ya. Cocok sekali teman-teman untuk pesepeda ya, untuk menguji kekuatan kakinya ya, kekuatan kaki di sini ya. Ada musola Al-Falah ya tadi di sebelah kiri. Nah, ini ada penambangan juga ya untuk mengambil batunya ya. Tuh teman-teman, di sebelah bawah itu juga ya ada tanaman padi ya, ternyata tetap ada ya di sini ya, tanaman padi juga ya. Padahal ini di ketinggian ya teman-teman, berada di ketinggian, dan teman-teman bisa lihat ada batu-batu vulkanik juga di sini ya, batu-batu vulkanik juga di sini di bawah itu ya. Yang di sana itu juga sama ya, jadi bebatuan vulkanik tentunya dulu pernah menjadi suatu wilayah gunung api ya. Ini kalau saya lihat ya di depan kanan juga sama ya. Pinten. Nah, kita untuk masuk ke Bata Sriten tarifnya 5.000 ya per orang teman-teman. Ini tadi kita sudah bayar retribusi ya. Itu teman-teman sawahnya. Oh, ternyata ada air juga ya. Ini airnya dari mana ya kalau ini ya? Nah, ini loh teman-teman, itu ada airnya juga ya itu. Atau mungkin karena cekungan-cekungan jadi ada airnya ya. Ini kayak Kaliurang ya, ini mulai dingin teman-teman hawanya ini. Jadi hawanya mulai dingin, hampir sampai atas. Ini kita masih 2 menit lagi sampai puncak tertinggi ya. Tuh teman-teman sawahnya. Saya penasaran airnya dari mana gitu loh. Padahal ini di puncak tertinggi, harusnya kan ya gimana ya, mungkin air ini ya, air bor atau alam, memang alam ada aliran air, mata air gitu ya. Nah, ini teman-teman, tanahnya merah ini teman-teman yang kiri ini bisa longsor juga ini kalau hujan. Nah, di depan sana teman-teman ini Embung Batara Sritennya. Dan itu burung-burungnya masih banyak sekali teman-teman, alam masih bebas ya, burung-burung bebas. Nah, ini ada burung cucak ya, cucak, bukan cicak tapi cucak.
Nah, kita sampai ya teman-teman ya. Ini mendon apa sapi, Bu? Iki mendo kali sapi. Oh, Komplit niki paling gene tiang jatuh. gaduh. Iya, Pak. Nggih. Gek sedinten sahabat dinten nganu nggih, ngarit. Nggih. Oh. Ping kalih ping 3 ngoten. Oh, lah tonjol. Nggih. Nenek mriki nganu Pak, napa tesih aman anu nggih napa? Apa nih? Rumpute. Wonten terus maksud. Kata nek mriki niki. Lah nggih to. Kaya gunungan mriki sakgen-gen sakniki kata rumput. Walaupun awaran ketiga kan tetep udane mboten prei nembe mawon sik terang. dadine anu nggih. Kata-kata. 839 ya. 839 di atas permukaan air laut. Rawa Jombor berarti Klaten ya, di sebelah sana Klaten. Dan saya berada di Bukit Paralayang. Dan di embungnya bisa terlihat di sana embung ceritanya, dan sana puncak yang kedua. Nanti mungkin yang sana yang lebih tinggi sepertinya. Nanti kita coba cek yang sana ya teman-teman. Teman-teman, tadi bukit yang kita kunjungi yang sebelah sana ya. Kemudian saya naik lagi menuju bukit sebelah sini ya. Oh enggak Mas, camping nopo neng jalan nih Mas. Assalamualaikum. Nah di sini teman-teman, ini kita lihat elevasinya 845 ya, 845 meter di atas permukaan air laut. Assalamualaikum. Dan ini adalah petilasannya.